لمن سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. أما بعد bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat afiat. Allah izinkan kita bertemu kembali di majlis ta'lim yang mulia ini, mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita Allah ampuni segala dosa-dosa kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari dan mendapatkan kepada pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Insya Allah. Kemudian melanjutkan pembacaan halaman 11 ya. Yang bawah tuh paling bawah berarti ya. Adapun yang harus baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang harus bagi sekalian Rasul, maka adalah itu satu perkara jua, yaitu al-a'rab al-basyariyah, artinya perangai tubuh manusia, seumpama makan, minum, dan tidur, dan jaga. Maka mustahil pada mereka itu a'rab basyariyah yang menjadi kekurangan seperti sakit gila atau sakit besar juga adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kemarin 4 sifat wajib bagi sekalian Rasul alaihi salatu wassalam. 4, kemudian dengan lawanannya 4 jadi 8. Jadi ada 8 wajib, kemudian sifat wajib dan yang mustahil. Kemudian semua Rasul, para nabi-nabi, termasuk nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, punya sifat yang harus, yang jais. Harus jais ini bagi hukum akli, bukan hukum syar'i. Apa itu? Yaitu satu, al-a'rad basyari, artinya perangai manusia. Jadi sama. Bahwa para nabi dan rasul itu punya perangai seperti kita nih, manusia biasa. Tapi tidak seperti kita nih. Kalau di kitab Siti Duror kan tadi disebut basyaron lah. Jadi manusia tapi tidak seperti manusia. Dalam Al-Quran juga sama disebutkan laqad ja'akum rasulun min daripada jenis kita nih. Jadi Allah berikan kepada mereka itu orang-orang yang Allah pilihkan membawa risalah agama ini, bahwa tubuh mereka punya perangai manusia. Apa itu? Kalau kita makan, Nabi juga makan. Walaupun para nabi itu orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki banyak kelebihan dan memiliki kesempurnaan, tapi mereka itu manusia.
punya perangai tubuh manusia, makan juga Rasul. Kemudian minum. Amat kita tidur, para nabi dan rasul juga tapi tidurnya mereka nggak kayak kita. Tidurnya mereka, hati mereka, roh mereka hidup. Kalau kita tidur beneran mati. Nah, kemudian jaga, melek, gitu. Sama. Nah, tidurnya mereka sama jaga mereka sama. Kalau tidur itu kan latihan mati ya. Makanya tidur banyak sunahnya baca doa. Makanya orang bangun tidur itu dan mati itu nanti sadarnya seperti orang bangun tidur. Orang tidur itu begitu bangun, apa yang pertama kali diucapkan dan diingat? Kalau dia ingat kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Insya Allah mudah-mudahan selamat. Jadi orang mati begitu sadar kayak orang bangun tidur. Begitu yang diingat jam, dia pertama kali dia lihat jam, oh, padahal dia udah mati, yang dicari jam berapa nih? Kan biasanya gitu ya, orang-orang kerja deh nih, kalau pengangguran sih kagak. Orang-orang yang sibuk biasanya yang diingat, yang pertama kali dilihat itu jam berapa nih? Telatnya nih gua. Itu orang mati sama, nanti begitu sadar itu nggak sadar dia lagi di mana, tahu-tahu udah di alam kubur. Jadi kalau mau tidur itu dikawal, makanya disuruh banyak baca doa, baca al-ikhlas. Jadi ingat, jadi bangunnya juga ingat kepada Allah. Mati begitu, dia taunya lagi tidur padahal mati. Walaupun proses kematiannya kecelakaan, kayak mau sakit dulu, tetap begitu sadar dia kayak orang mau tidur. Gua ada di mana nih? Pernah nggak tidur begitu? Biasanya kalau tidurnya habis asar sama maghrib tuh kan, bangun sadar nih. Nah, para nabi dan rasul itu juga sama, mereka minum, makan, tidur, jaga. Supaya apa sih nih? Supaya kita tidak menuhan para nabi. Nah, kalau nabi nggak makan, nggak minum sama. Allah Subhanahu Wa Taala nanti kita bisa menuhankan para nabi dan itu lama-lama ntar kita nyembah. Bagaimana umatnya Nabi Allah ini? Mau usah jauh-jauh dah, Fir'aun sama Raja Abroha itu. Allah nggak pernah kasih dia sakit, selalu tegar, nggak pernah sakit, nggak pernah lemah, otaknya cerdas, punya kelebihan. Aku Tuhan, mengaku tuh. Dan ini juga sama, para nabi dan rasul itu juga sama, minum, lapar juga ngerasain. Pendidikan juga buat para nabi dan rasul bahwa jangan sampai dirinya menuhankan diri. Ya nggak mungkin sih kalau begitu, karena salah pilih. Tapi paling tidak dengan sifat seperti ini, seperti buat kita umatnya yang ada di bawah, supaya tidak menuhankan para nabi dan jangan disembah jadinya. Orang kalau udah sakti mah disembah-sembah itu. Gak usah punya kesaktian, duitnya banyak aja. Dermawan, orang juga kalau dia lewat nunduk-nunduk. Benar sih? Itu baru manusia. Jadi jangan sampai kita menuhankan para nabi dan supaya seperti itu. Makanya ada sifat yang jais yang seperti manusia, cuma basyarun lah, bukan manusia tapi tidak seperti manusia.
Ya manusia mana yang kalau dilemparin kotoran hatinya nggak pernah marah. Kalau Nabi Muhammad itu cuma satu doang kan, sempurnaannya. Allah tajalikan sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi. Jadi kayak pernah punya pikiran macam-macam, Rasul mah digituin. Kalau kita itu kan dendam dulu marah. Rasul mah enggak sama sekali. Sebagaimana Allah Ta'ala melihat makhluknya yang diciptakannya kemudian ingkar kepada Allah Ta'ala, Allah masih kasih aja. Karena udah komitmen. Dia telah menciptakan berarti semua kehidupannya Allah tanggung jawab dan difasilitasi. Jadi mau dia taat ya, kalau enggak tetap jatahnya tetap dikasih. Kalau bicara perusahaannya ada karyawan bagus, ada karyawan jelek, gajinya segitu, tetap di situ enggak pernah dipotong, hati bolos. Itu Allah Ta'ala gitu. Udah tanggung jawab. Makanya enggak pernah ada yang lebih baik dalam segala hal kecuali kembali kepada Allah. Allah selalu menerima itu apa aja. Salah kita Allah ampuni. Kita punya salah sebesar gunung asal taubat Allah ampun. Punya kemaksiatan berdoa tetap napasnya masih enak. Kali kalau maksiat hidung sebelah mampet kan. Jadi jangan pernah berpikir wali mah gak makan gak makan, apalagi para walinya, para ustadz kiainya sama, ulama warasatul anbiya sama juga, perlu makan, minum, tidur, sama, ada sifat jasadnya yang ya kalau nabinya begini masa ada wali ngaku nggak melebihi ini nggak mungkin. Jadi ada perangai yang sifatnya seperti tubuh Rasul, pukul kena giginya tetap berdarah keluar, nggak kebal nggak. Memang disifatkan seperti itu. Jadi ada perangai tubuh manusia. Patah giginya ya patah. Sahabat juga sama ya, ikut perang kepada Rasulullah sama. Mau lain itu bacokannya di mana-mana, semua tubuhnya nggak ada yang kena bacokan tapi kebal. Jadi nggak usah pakai ilmu kebal-kebal. Nah, jadi para nabi dan rasul itu punya sifat perangai tubuh manusia. Makan, perlu makan, minum, tidur, juga. Ada lihat ulama wali nggak tidur tetap kan juga ada tidurnya juga. Ada sifat karena setiap jasad ini ada haknya, mata punya hak harus tidur istirahat, semua badan juga punya haknya untuk istirahat, jangan dipakai kerja terus kan. Motor dipakai mulu di servis kagak rusak enggak. Sama badan kita juga. Makanya kalau banyak begadang berarti nutupinnya banyak makan. Orang kalau begadang kan lapar ya. Dan jam 1 makan, jam 2 makan, satu pinter bener. Jadi gantiin karena hak tubuh yang kita pakai diporsir, jadi makannya lebih banyak gitu. Jadi kalau orang kerja malam shift 3 makannya lebih banyak biasanya ketimbang yang kerja sih, karena beda jam tubuhnya beda, berarti nutrisinya ditambah double gitu kan, supaya apa, menggantikan haknya waktu di tetap waktunya malam ya istirahat, begitu diganti siang juga nggak enak rasanya karena bukan di waktu.
Maka mustahil pada mereka itu atau bahasa basyariah yang menjadi kekurangan seperti penyakit gigi. Jadi para nabi dan rasul itu walaupun mereka punya perangai tubuh manusia, tapi mereka nggak sampai terkena penyakit yang bisa menurunkan martabat para nabi. Yang menjadi kekurangan tuh maksudnya nurunin martabat para nabi dan rasul. Jadi mereka berpenyakit nggak mungkin punya penyakit menular. Ya kalau nabi dan rasul utusannya penyakit menular, siapa yang mau dekat? Nabi punya penyakit lepra menular nggak mungkin. Nurunin martabat, nggak sampai menurunkan. Jangankan itu Rasulullah biarpun kehidupannya sederhana nggak pernah pakaiannya pun punya martabat. Pakaiannya beda dengan yang lain dari sisi pakaiannya aja. Kemudian Rasul kali gila enggak ada. Sama warasatul anbiya juga sama begitu. Nggak mungkin nurunin martabatnya para warisnya para ada wali gila gitu kan. Halnya aja. Kalau Habib Syaon bukan gila, tapi orang yang nggak tahu dibilang gila. Jadi nggak mau. Jadi kalau orang-orang udah pilihan kekasihnya Allah Ta'ala, baik Nabi dan Rasul, ya nggak mungkin gila. Kalau nabinya gila gimana umatnya? Atau sakit besar, kali Nabi stroke gitu enggak. Nabi stroke tuanya gitu kan, di akhir hayatnya stroke enggak mungkin. Jadi nggak pernah Allah berikan kepada mereka itu walaupun punya tubuh perangai seperti manusia biasa, makan, minum, tidur, tapi tidak ada pada mereka penyakit-penyakit yang bisa menurunkan martabat Nabi dan masa Nabi stroke. Masa Nabi perang habis itu gerotak nggak mungkin. Enggak. Mustahil. Mereka itu mustahil. Jadi penyakit nggak ada penyakit yang menular. Nah, kalau Nabi Muhammad ludahnya aja orang berebutan, kencingnya diminum. Jadi Nabi itu makanannya makanan udah paling benar. Dari mulai kandungan makanannya datangnya dari surga. Bahkan kalau Nabi Abdurrahman berbagi pengalaman ngobrol itu, Nabi lahir itu nggak lewat farjinya perempuan. Diceritakan gitu. Dia mengatakan jadi kayak orang sesar lewat samping. Nggak pernah lewat jalur-jalur yang kotor. Jadi keluarnya pun begitu. Ya udah hak Allah Ta'ala itu. Nabi Muhammad ini Nabi spesial. Kenapa? Ya, berarti juga itu. Ya tidak melewati itu Abdul Rahman Golpas diriwayatkan daripada itu. Nah kalau bidannya aja bidadari, bidannya nih lahirnya di dalam Ka'bah.
lahir sujud. Kalau kita lahir bengkak, nangis. Nabi lahir sujud. Dan yang boleh nyentuh itu wanita suci. Sayyidatuna Aisyah wa Sayyidatuna Aminah. Kita suci. Sayyidatuna Aminah itu ibunya Nabi Allah yang nggak pernah ketemu laki-laki, nggak pernah disentuh. Jadi yang boleh menyentuh Rasul itu bidannya itu. Bidannya khusus Allah turunin dari langit. Jadi nggak pernah sama sekali terkena kotor. Jelas ya. Sama dengan istri-istrinya Nabi. Jadi kalau ada riwayat istrinya Nabi itu pilihan Allah Ta'ala. Jadi nggak mungkin di luar urusan cari orang, istrinya pilihan, pasti nggak mungkin bukan pilihan. Di antara wanita seluruh alam jagat raya yang paling terbaik itulah istrinya para nabi. Nggak mungkin dipilih perempuan sembarangan, itu nggak mungkin. Jadi dari perempuan yang ada itu udah pasti itu yang paling terbaik di alam jagat raya pada saat udah nggak ada lagi dari semua sisi itu, baik kecantikan. Kalau bicara cantik, paling cantik saya benar. Ya, Sayyidatuna Aisyah udah paling cantik tuh. Paling cantik lagi Sayyidatuna Hawa. Ini keturunannya gitu udah udah berubah karena itu. Jadi satu sifat bagi para rasul bahwa mereka itu punya terangi tubuh seperti manusia biasa, makan, tidur, minum, haus. Tapi mustahil mereka punya penyakit yang bisa menurunkan martabat sebagai seorang pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu. Jadi nggak ada nih ceritanya penyakit. Kemudian siapa yang sakit? Nabi apa? Nabi Ali. Itu juga nggak menjadikan nggak nular juga. Sakit begitu belatungnya masih ditaruh lagi. Itu menunjukkan apa? Bahwa tubuh dan badannya bukan milik Allah. Setelah Allah Ta'ala mau ditaruhin apa kan? Jadi balikin lagi. Nah ini akidah begini, keyakinan seperti ini jangan sampai geser. Jadi kalau dengar riwayat Nabi berbuat salah, berbuat dosa segala macam, jangan. Terutama Nabi Allah Adam biasanya kena hujat karena dosa Nabi Adam, kita keturun ke alam doh. Nabi Adam yang berbuat dosa. Kan para nabi sudah jelas amanah. Amanah itu berarti masih nggak mungkin melanggar. Jadi jangan punya pikiran. Kemudian Nabi Allah Daud ceritanya godain istri orang itu ya. Enggak, itu mau cerita bisa-bisanya aja. Nggak mungkin
Jadi mustahil, wajib karena punya sifat amanah. Artinya amanah membawa risalah daripada Allah Subhanahu, syariatnya dipakai. Kalau pada saat itu diperbolehkan mengambil istri orang sebagai istri kemudian bicara karena syariatnya membolehkan, boleh, karena disempurnakan. Dan keseluruhan hukum ini bertahap dari mulai zaman Allah Adam makin kesini makin ketat nah sempurnanya nanti. Jadi berbeda masa, berbeda syariat. Sholat pun juga beda, hukumnya beda-beda. Bahkan di zaman Rasul pun yang namanya begitu masuk, masih kadang-kadang sahabat itu masih minum khamar, begitu perintahnya belum keluar, karena belum keluar. Ini bertahap turunnya. Jadi kalau dengar cerita ya disesuaikan. Terutama kalau lagi bicarakan nabi-nabi sebelum zaman. Semua punya sifat-sifat wajib ini, nggak mungkin mereka berbuat salah, berbuat dosa. Kalaupun demikian, Allah mau jadinya demikian. Kalau bongkarannya Buya Razi Hasim tentang Nabi Allah, cuma gara-gara iblis itu bersumpah dengan nama Allah. Jadi menghormati nama Allah yang disebut oleh azza, baru dia mau. Hasilnya emang enggak tergoda. Ya maunya begitu. Para sahabat juga sama. Kalau disebutin sumpah demi Allah, pasti dikasih. Minta apa juga. Karena menghormati apa tuh? Nama Allahnya. Kalau orang sekarang kan dimanfaatin ini. Sumpah tapi kalau dulu enggak. Jadi biar punya keyakinan bahwa pada Nabi dan Rasul punya 4 sifat yang wajib. Berarti kemudian lawanannya bukan. Amanah itu melahirkan sifat maksum. Kemudian mereka juga sama, makan, minum, tidur, jaga. Tapi tidurnya beda. Ya kayak kita. Makannya juga beda. Dan mereka nggak punya penyakit yang mendapatkan martabat daripada urusan Allah. Gila, nggak mungkin Nabi gila. Jadi walhasil kalau dengar riwayat-riwayat udah punya ini dipegang. Kalau enggak nanti batal semua, tak ada. Nah kalau udah seperti ini berarti ajaran Nabi nggak pernah ada yang salah. Itu kan zaman Nabi. Kalau sekarang udah nggak cocok. Berarti ini berarti nggak sidik, nggak tablik. Berarti nyampein nggak benar. Rasulullah kan dibekali ilmu awal ilmu akhir. Itu kan zaman Nabi. Al-Quran udah nggak model zaman sekarang, gitu. Jangan diikut. Orang Allah yang ciptain ini alam jagat raya, manusia Allah ciptain, Allah yang ngerti aturan. Allah lebih paham, bukan kita yang lebih paham. Itu sama aja kita ngajarin Allah, Allah berarti salah nih bikin Allah turunin Al-Quran hukum nih salah nih, udah nggak sesuai. Dan lebih jago yang ngomong, lebih pinter ya. Ya, Allahu a'lam. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'an syani wa anta radhi. Ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'an syani wa anta radhi. Ya Rasulullah
الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.